Air tawar ada di dalam kolam, air asin ada di lautan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak atau Ibu Dewan Juri, yang saya hormati para hadirin sekalian, dan para peserta lomba yang saya sayangi serta banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya hingga saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman serta nikmat Islam. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam golongannya. Amin ya robbal alamin. Berdirinya saya di sini bukan untuk pamer baju gamis saya yang alhamdulillah sangat sederhana ini, melainkan berdirinya saya di sini ingin memberikan sedikit tausiah sebagai renungan kita bersama, yang insya Allah saya akan beri judul Hikmah di balik musibah wabah. Dalam agama Islam diajarkan bahwa setiap musibah yang menimpa manusia tentu memiliki hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Sesuatu yang menimpa manusia, baik suka maupun duka, tentu memiliki hikmah yang dapat diambil pelajaran bagi orang-orang yang bersabar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Saudaraku, sebagai mukmin sejati, kita harus meyakini bahwa setiap peristiwa yang terjadi di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala kejadian yang telah digariskan tentu ada hikmahnya, sebagaimana dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini. Saudaraku, wabah ini mengingatkan kepada kita tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu menciptakan sesuatu hal yang besar untuk menggegerkan dunia. Cukup dengan menciptakan makhluk kecil bernama virus ini, gegerlah seluruh penjuru bumi. Wabah ini juga mengingatkan kepada kita agar tidak berperilaku sombong serta harus patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di zaman sekarang ini kita sering membanggakan teknologi dan kecerdasan. Kita menganggap bahwa kita hidup dalam kecanggihan yang katanya serba bisa dan serba mudah. Namun, kita dan kecanggihan yang kita banggakan selama ini porak-poranda hanya dengan makhluk kecil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil basa'i wat-dara'i la'allahum yatadarrun. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, dan kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Quran Surat Al-An'am ayat 42. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, hendaknya kita dalam menghadapi musibah wabah ini adalah dengan bersabar dan percaya tentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meyakini bahwa ada hikmah besar bagi orang-orang yang pandai mengambilnya. Terus berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar dihindarkan dari berbagai macam penyakit dan bahaya. Karena sebaik-baik pelindung adalah dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengenai 3 doa pelindung. Salah satunya yang berbunyi, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhanmu yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 dan 2. Saudaraku, ingat bahwa selalu ada hikmah di balik musibah, dan Allah lah sebaik-baiknya perencana. Jika menyoal tentang kerugian yang diakibatkan oleh virus corona, tentu amatlah banyak. Tapi akan rugi lagi jika kita tidak dapat memetik hikmah dari peristiwa ini. Mari bangkit, hadapi pandemi. Bukan 1-2 kali bumi pertiwi ini diuji dengan sesuatu yang menyayat hati. Langit boleh mendung, bukan jadi alasan hati kita ikut merenung. Lelah itu lumrah, tapi jangan jadikan alasan untuk menyerah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Jikalau pedang melukai tubuh, masih ada kesempatan untuk sembuh. Tapi jikalau lidah melukai hati, maka hendak kemana obat dicari? Dahar ketupat, nangge sambal terasi, kata hilepun lepat, kulanyun aknipun pangasami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.